zaman digital itu banyak banget owner bisnis yang tampil ke publik. Benar. Dulu itu yang ramai itu apa, ternak uang tuh, ownernya Kak Raymond Chin, Timothy Ronald. Jadi influencer semua. Ya gitu. Oh banyak lah kayak gitu ya. Itu tampil ke publik, punya medsos kayak gitu. Nah apakah itu tuh harus untuk para pebisnis sekarang tampil ke publik punya medsos kayak gitu? Enggak harus sih, enggak harus. Enggak harus. Oke. Harus. Ini mah tergantung sama bisnis teman-teman udah profit atau belum. Oh oke. Kenapa tuh? Ya kalau misalkan udah profit banyak ya ngapain kita tampil gitu. Oh Nggak, iya sih. capek soalnya. Ya, ngapain ya? Capek juga ya. Capek. Jadi menjadi apa ya, muncul ke sosial media pun capek gitu. Muncul harus bikin konten rutin misalnya, capek. Benar. Kalau misalkan ternyata wah profitnya udah miliaran nih misalkan per bulan, ya udah ngapain harus muncul gitu kan. Iya benar. Mending fokus di yang lain ya. Iya, fokusnya menikmati itunya aja, hasilnya aja. Benar. Ataupun bikin sosmed ya nggak usah sebagai owner bisnis A misalkan. Owner bisnis B nggak usah gitu. Ya kita tampil pribadi aja gitu. Iya. Orang yang pengen nge-share apa keseharian kita misalkan gitu aja. Momen, nge-share apalah kayak gitu lah ya. Benar. Ya pengguna kebanyakan kayak gitu ya. Ya jadi netizen ya lah. Ya jadi netizen benar. Bukan sebagai owner kayak gitu ya. Ya benar. Yang dia tuh nanti harus ngasih marketing lah misalkan kayak gitu. Itu. Kayak gitu ya. Terus mempromosikan sesuatu kayak gitu ya. Nggak harus seperti itu kayak gitu. Nggak harus seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan belum menghasilkan bisnisnya nih, ya harus tampil mau tidak mau gitu, karena itu bentuk promosi. Bener sih. Bentuk promosi gitu. Kalau ownernya tampil kayak gitu ya, misalkan ada bisnis yang baru, terus dia merasa percaya diri dengan produknya, tapi kan orang belum tahu tuh ya. Itu tuh gimana kayak gitu. Terus ownernya tampil ke publik, itu kan kayak ngasih kesan oh ternyata pemiliknya si ini kita tahu nih kayak gitu ya. Jadi ada gimana ya, kita tuh jadi percaya lah. Ya belilah gitu. Pengen beli toh ownernya juga ketahuan mukanya siapa kayak gitu ya. Gak mungkin nih nipu kayak gitu. Kalau nipu kan ya tinggal gampang buat menjeratnya kayak gitu. Benar itu. Ada kelemahan dan kelebihannya sebenarnya. Kalau ownernya muncul. Nah, kita sebutin kelebihannya dulu nih. Kelebihan atau manfaat kalau misalkan owner suatu bisnis muncul ke publik dan dia personal branding atau bikin sosmed dan lain-lain, itu adalah mempromosikan bisnisnya tuh gampang. Orang lebih banyak tahu. Jadi akan ada orang yang dia nggak tahu ownernya tapi nge-follow bisnisnya karena dia sering beli lah misalkan. Terus ada orang juga yang nge-follow ownernya karena suka konten-kontennya misalkan. Tapi dia nggak nge-follow si bisnisnya nih. Nah itu kan dua market yang berbeda tuh akhirnya kan. Nah ketika di collab-in misalkan collab post atau misalkan si owner yang promoin bisnisnya, orang yang nggak memfollow si bisnisnya jadi tahu oh orang ini punya bisnis ini gitu kan. Ketika kita butuh ya kita belinya produk dia gitu ya. Ya. Promosi, kelebihannya itu promosi. Nah tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah reputasinya jadi keiket tuh antara si ownernya dan si bisnisnya. Kalau ownernya kena cancel, netizen udah kena bisnisnya juga. Kayak kasusnya kebab Baba Raffi. Ya. Dulu tuh ya, ketika ownernya kena kasus, kebab Baba Raffinya tuh kayak apa namanya? Oh boykot kayak gitu kan. Ya benar-benar isu selingkuh misalkan. Itu dah ya dulu rame lah kayak gitu. Ya udah kena, atau misalkan kayak marah-marah misalkan. Tiba-tiba kita marah-marah terus ada yang rekam gitu ya, bukan kita yang upload. Netizen langsung, wah ini ownernya ini gitu. Oh iya benar. Cancel juga nih, kita gak usah beli produknya gitu. Benar. Kena juga akhirnya kan gitu. Benar. Nah itu repotnya di situ. Karena melekat ya. Karena melekat sehingga kita akhirnya harus menjadi baik terus gitu. Ya kalau sebenarnya nggak apa-apa bagus, tapi kan kadang manusia
ya nggak bisa baik ada terus. aja lah ya. Kena lagi emosi kah, lagi capek kah. Ya. Ada yang ngerekam nggak tahu ceritanya gimana misalnya gitu ya. Benar nggak tahu ceritanya gimana gitu. Di jalan misalkan tiba-tiba kita marah-marah ke Orang misalnya. ya ke pengendara lain misalkan. Ya, Direkam tiba-tiba, aja misalkan. misalkan kita marah-marah ke orang, kamu gini. Wah, terus direkam, dia nabrak orang tapi dia malah marah-marah misalnya Iya. gitu ya. Padahal tuh kan di Jakarta tuh ada tuh orang yang menabrakkan diri loh. Bisa jadi, bisa Iya, gitu. jadi. Sebenarnya nggak salah sebenarnya Nggak gitu. salah. Benar Tapi bisa kan jadi. Nih orang malah nabrakin diri, lu pengen nipu gini-gini. Ibaratnya kan kayak Iya, gitu. Tapi iya, kan sama orang direkamnya kita yang marah-marah Ya, gitu kan. udah nabrak marah-marah lagi. Iya. Ya gitu bisa jadi. Iya. Kena kasus, kena viral yang jelek gitu ya. Ya udah kena semua akhirnya gitu. Oke. Berarti kelebihannya kayak gitu ya di marketing kayak Ya. gitu. Kekurangannya ya kita melekat tuh sama bisnisnya. Bener. Jadi harus jaga-jaga lah kalau di publik itu jangan Jaga-jaga sampai akhirnya. jangan sampai kelihatan jelek lah kayak gitu ya. Ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman itu bakal pilih yang mana tuh? Tipe yang mana? Tipe yang muncul ke publik atau tidak kayak gitu ya? Tapi kalau misalkan teman-teman muncul ke publik berarti bisnisnya ya memang perlu seperti itu gitu ya. Ya. Kayak Kebun Desain ya kita bisnisnya ya kita ownernya perlu memarketingkan itu gitu. Iya, karena orderannya masih sedikit. Gak ada cara lain, udahlah gas aja lah gitu kan. Apalagi di awal-awal kan memang bisnis yang orang nggak ngerti ini apa kayak gitu ya. Iya, apa gitu. Oke itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Dan kalau misalkan nih teman-teman pengen order ke Kebun Desain. Nah boleh bantuin Kebun Desain biar kitanya gak upload terus. Biar nggak muncul terus nih ya. Ya kita mau pensiun nih. Ayo order yang banyak ke Kebun Desain. Karena kita adalah studio desain grafis yang menjual jasa desain logo, jasa desain produk, kemasan gitu ya. Selain itu kita juga membantu teman-teman daftar merek ya. Yang mau order silahkan langsung WA ke nomor yang tertera di layar atau ada di profil kita. Iya kayak gitu. Gampang banget tinggal WA aja teman-teman. Oke thank you sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.